Tragedi tewasnya 5 orang dan 4 orang pingsan di dalam sebuah klinik di Rawalumbu, Kota Bekasi masih menyisakan tanda tanya, di mana pihak polisian belum dapat menyimpulkan adakah faktor kelalaian atau faktor lainnya yang menyebabkan jatuh korban jiwa. Kepolisian belum dapat menyimpulkan adanya faktor kelalaian atau penyebab lainnya. Yang menewaskan 5 orang yaitu Friska yang merupakan dokter jaga, Desi seorang karyawan klinik, Ani seorang staf akunting, Oni pelayan klinik, dan Slamet seorang perawat, dan 4 lainnya pingsan akibat menghirup gas beracun dari mesin genset di Waralumbu, Kota Bekasi. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif, di mana saat ini tim DVI Bidokes Polda Metro Jaya masih melakukan pengambilan sampel darah para korban, yang nanti bisa menjadi bahan pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab kematian dari para korban tersebut. DVI dari Bidokes mengambil sampel darah mereka yang meninggal maupun yang selamat untuk dicek. Ini belum keluar hasilnya. Untuk diketahui kandungan darahnya sejauh mana karbon monoksida itu berada di aliran darahnya. Sebelumnya diberitakan bahwa pihak kepolisian menemukan 5 orang tewas dan 4 orang pingsan karena menghirup gas buang genset yang berada di dalam sebuah klinik di kawasan Bekasi pada Selasa 11 Februari 2014. Di mana informasi sebelumnya peristiwa ini sempat dilaporkan sebagai kejadian mesin genset yang meledak. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Sebuah mobil mewah yang dikemudikan seorang office boy sebuah perkantoran tercebur ke dalam Kali Cideng Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Pemuda yang baru saja belajar mengemudi itu tak mampu mengendalikan kemudinya hingga akhirnya melewati badan jalan dan terjun ke kali. Mobil mewah bernomor polisi B991 KUS ini menjadi tontonan warga dan para pengguna jalan saat berada di dalam Kali Cideng Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mobil mewah jenis minibus Toyota Fortuner ini tercebur ke dalam kali saat dikemudikan Sofyan, seorang office boy sebuah perkantoran yang beralamat tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi, Sofyan yang belum bisa mengemudi itu diminta memarkirkan kendaraan milik bosnya yang berada di depan kantor atau persis di seberang kali. Namun baru saja memindahkan persneling mundur, mobil pun langsung meluncur keluar parkiran hingga akhirnya tercebur ke kali. Jadi hari ini dia pengen nyupir mobil, coba-coba kepengen sopir, gitu loh, maju mundur di sini. Kemudian tadi namanya orang nggak bisa, mungkin dimundurin 12 nyebur ke kali. Kemudian setelah kita cek polsek, ya ternyata untuk yang misalkan mungkin ada narkoba ini enggak. Bukan baru belajar, memang dia pengen bawa mobil, tapi masih belajar gitu. Masih belajar. Nah itu juga katanya saya dengar dari teman-temannya itu disuruh sama bosnya. Disuruh sama bos. Baru maju mundur katanya. Iya. Parkir di sini tadi. Iya. Pas mundur langsung masuk ke kali ya. Upaya evakuasi pun berjalan dramatis lantaran kondisi kedalaman kali yang mencapai 5 meter dari permukaan jalan. Meski beberapa kali telah ditarik ke atas menggunakan mobil derek, namun tak juga membuahkan hasil. Petugas akhirnya meminta personil tambahan unit rescue pemadam kebakaran untuk mengevakuasi mobil naas ini keluar dari dalam kali. Namun hingga menjelang petang, upaya evakuasi pun belum juga berhasil. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Cideng Raya di kedua arahnya macet total, karena banyaknya pengguna jalan yang menepikan kendaraan mereka hanya untuk melihat langsung peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayu Tan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.